Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mustaqim dengan NIM D1A022265. Dan di sini saya ingin sedikit sharing mengenai beberapa hal terkait dengan apa itu urusan pemerintahan. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Jadi kita mulai dari definisinya dulu. Definisi dari urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban bagi setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya, begitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apa saja yang menjadi urusan pemerintahan? Nah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di dalam ayat 1 pasal 9, di situ disebutkan bahwa urusan pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Lalu apa beda antara ketiganya? Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dijelaskan dalam ayat 2 pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi yang kewenangannya tuh sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian kalau untuk urusan pemerintahan konkuren, itu adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagaimana yang tercantum di dalam ayat 3 pasal 9 Undang-Undang 23 tahun 2014. Kemudian untuk urusan pemerintahan umum, ini tercantum di dalam ayat 5 pasal 9 Undang-Undang yang sama, adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian apa saja contoh-contoh dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum? Kita bahas satu-satu di sini. Jadi untuk urusan pemerintahan absolut, ini tercantum di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pasal 10 itu disebutkan, dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat itu ada 6, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal, dan agama. Jadi keenam ini itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya ini tercantum di dalam ayat 2 pasal 10. Untuk pelaksanaannya bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu sendiri maupun dilimpahkan ke instansi vertikal di tiap-tiap daerah, begitu. Kemudian untuk urusan pemerintahan konkuren, yaitu atau urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, ini tercantum di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk urusan konkuren, ini terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Dan urusan pemerintahan yang wajibnya ini terbagi lagi atas urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Apa saja contohnya? Ini tercantum di dalam pasal 12 ayat 1 dan 2. Untuk urusan pemerintahan konkuren yang terkait dengan pelayanan dasar, ini tercantum dalam pasal 12 ayat 1. Contohnya seperti pendidikan, kemudian kesehatan, penataan ruang, perumahan rakyat, dan sebagainya. Kemudian untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, ini tercantum dalam pasal 12 ayat 2. Seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Yang selengkapnya bisa teman-teman lihat sendiri di pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian yang menjadi urusan pemerintahan pilihan, itu seperti kelautan dan perikanan, kemudian pariwisata, kemudian pertanian, kehutanan, dan sebagainya. Jadi untuk urusan pemerintahan pilihan ini itu istilahnya disesuaikan dengan daerahnya. Kalau daerahnya ada hutan, ada urusan kehutanannya. Kalau tidak ada ya tidak perlu gitu. Kemudian urusan pemerintahan umum. Jadi sebagaimana yang tadi didefinisikan, urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, begitu. Untuk contoh-contohnya ini bisa dilihat dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Urusan pemerintahan umum itu meliputi yang pertama pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku, golongan, ras, dan agama, kemudian penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Jadi untuk urusan pemerintahan umum, hal-hal yang tadi disebutkan. Kalau kurang jelas mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Seperti yang tadi saya bilang, sharing-sharingnya sedikit. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.